Ternyata secara ekonomi ini menguntungkan juga gitu kan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizinya si kambing nih ya, itu juga sudah mulai mantap lah gitu. Nah, ntar kita lihat nih, ini ada yang paling gede itu udah dua tahunan ya berarti ya umurnya ya. Udah 2 tahun. Cari Nggak usah pakai kupak-kupak, itu udah aman lah ya. jadi kupak-kupak. Ini ngerokok boleh nih? Boleh, Kan santai. Bapak nggak ngerokok. Santai Mas Malik. Oh, ini udah mulai langsung ya. Mulai ya? Start itu aja ya. Oke guys, balik lagi di R2 Podcast. Hari ini gue bareng sama teman gue Malik. Dia membuat peternakan kambing ya dari kecil-kecilan lah. Nah, ini kita mau tanya kenapa dia ngebuat alasan dia ngebuat peternakan kambing ini. Jadi sebelum itu kita selalu gimana Mas Malik, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak Royhan? Alhamdulillah sehat. Oke. Gokil banget. Nih, ini gue lihat-lihat nih udah banyak banget kambingnya nih. Sukses nih. Peternakan kambing udah berjalan 2 tahun dan masih hidup. Nih, kenapa sih awal-awal kenapa lu mau buka peternakan kambing ini? Ya, kalau sebenarnya dari latar belakang peternakan ini kita mulai itu pertama dari hobi Bapak ya. Jadi orang tua saya tuh jadi benar-benar suka banget sama ngangon kambing karena dulu juga pernah ada sapi, kebo gitu. Jadi di masa pensiunnya beliau, nah ini mungkin waktu yang pas gitu. Kita membuat keseriusan untuk di bidang usaha peternakan ini. Dari situ. Nah, terus setelah itu seiring berjalannya waktu saya pun akhirnya lama-lama senang juga gitu kan. Nah, jadi kayak ajang kita buat belajar juga di sini. Kayak gitu. Udah jalan berapa tahun peternakan? Kita mulai itu dari 2022 ya kalau nggak salah ya. 2002. Oh, ya. Yang bareng kita itu ya. Iya. Jadi kita tuh udah pernah. Ya, jadi awalnya emang bareng kita reseller. Reseller. Sama-sama reseller di daerah Bekasi. Terus akhirnya kok menguntungkan gitu ya. Jadi tuh lumayan waktu itu ada tempat di daerah Bekasi buat kita jualin sapi sama kambing di sana. Lumayan lah kita jadi reseller di sana. Akhirnya dari situ Malik punya ide untuk menciptakan peternakan dia sendiri di sini. Jadi dilihat juga ya kalau misalkan ternyata secara ekonomi ini menguntungkan juga gitu kan. Walaupun memang musiman. Ya, tapi dilihat dari situ ternyata masih banyak lagi percabangannya. Jadi kalau kita cuma berpikir peternakan itu cuma ada di ajangnya Idul Adha, ternyata bisa juga kita masukin di arah akikah atau bahkan emang ada acara nikahan yang emang mau membutuhkan kambing gitu ya. Biasanya kan dibikin kambing guling tuh. Nah, mungkin nanti arahnya ada ke sana juga kayak gitu, Pak. Tapi kalau sekarang masih buat Idul Adha aja ya pasarnya. Betul. Kalau buat sekarang masih buat Idul Adha aja. Nah, ini juga ini ada banner sebelah sini ya. Ini yang harus ini yang poin paling penting. Jadi kalau teman-teman mau beli kambing atau sapi, nah di sini ada kontaknya. Nanti di sini tak tulis sini. Kontak di bawah sini. Nah, di bawah sini ada di bawah sini. Jadi kalau nanti Idul Adha ada yang mau beli kambing atau akikah, nah itu bisa ke Mas Malik ini. Terpercaya pokoknya ya. Terpercaya. Kita itu untuk perawatan sendiri ya. Kita mungkin sedikit mencampurkan kayak zaman dulu kan kita masih pakai rumput aja gitu ya. Nah, sekarang itu kita mulai masukin juga kayak konsentrat, terus juga selingan pakannya juga kita pakai ampas tahu ketika emang rumput susah nih. Kayak sekarang itu kan Idul Adha itu benar-benar petani tuh ngambil rumput itu di mana aja gitu. Jadi yang awalnya tempatnya itu banyak rumput, nah tiba-tiba di momen tertentu lah rumput susah gitu kan. Nah, kita manfaatin dari ampas tahu gitu kan. Karena ada pabrik di sini yang nggak mengolah ampas tahunya itu gitu kan. Terus juga ada sampah-sampah dari pasar gitu ya, kayak jagung, terus misalkan ada juga kayak kol segala macam. Nah, itu kita juga coba kolek gitu ya, Pak. Nah, itu apa efek, maksudnya nilai tambahnya buat si kambing ini, ampas tahu dan lain sebagainya, ada perbedaan nggak sama dia rumput doang sama dia tambah ampas tahu nih dan lain-lain? Ada mungkin kalau dari segi pengalaman aja, karena kita juga belum pernah riset segala macam sih. Cuma kalau misalkan kita bandingkan gitu ya, pertama kita nggak terlalu repot untuk soal pakan. Jadi nggak selalu bergantung sama satu pakan aja gitu. Jadi nggak cuma rumput aja. Jadi ada satu substitusi. Ada substitusinya. Terus yang kedua, secara cost ya,
kalau secara kos emang kalau untuk ampas tahu kita ngeluarin duit. Tapi ya kalau misalkan rumputnya nggak ada, kita mau dari mana ya kan? Ya, Masa kita mau ngambil daun-daun yang ada di sini gitu kan apa ya? Ya, benar. Nah, terus juga kan secara nggak langsung itu juga limbah ya. Nah, ternyata bisa dimanfaatkan gitu loh. Ah, iya benar, bagus. Ada pemanfaatan limbah juga, dan secara kalau yang ku coba searching ya Pak ya. Jadi memang ampas tahu ini ada kandungan proteinnya juga cukup tinggi gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizinya si kambing nih ya, itu juga sudah mulai mantap lah gitu. Berarti dijamin sehat lah ya, sehat 100% semua yang ada di sini kambing-kambingnya. Terus juga kita selain pakan ya, ada juga kita tuh campuran antara konsentrat, kita juga pakai E4. Jadi untuk pencernaan si ruminansia ya, jadi kambing itu kan termasuk ruminansia antara kambing, sapi. Nah itu kita ada penambahan E4. Nah itu selama ini ya kita nggak pernah ada keluhan gitu ya, walaupun ini daerah perkotaan gitu ya di Tangerang, ini kita nggak terlalu banyak komplainan tentang bau gitu. Jadi itu konsentrat fungsinya buat ngilangin bau sih bayi kotoran lah, bau kotoran si kambing. Efek dari si E4-nya itu sih sebenarnya. Jadi E4 itu dia kan mikroorganisme tuh Pak. Jadi pertama buat membantu pencernaan si kambing, dan kotorannya pun jadinya nggak terlalu bau gitu tuh. Mungkin kalau misalkan kita lihat kayak lapak kurban lain ya, yang kayak baru sebulan atau bahkan seminggu udah langsung bau gitu banget, kan. Ya. Nah itu bedanya di kita sih. 2 tahun nggak bau-bau. Ini 2 tahun nggak bau-bau juga karena emang sistemnya kita coba buat dikolek gitu kan kotorannya. Terus setelah itu kita ada pengolahan kotorannya juga gitu. Jadi untuk media tanam segala macam mungkin nanti saya tunjukkan contohnya. Oke. Ntar mungkin kita lihat langsung ke lokasi peternakan. Nah terus selain konsentrat ya atau pakan tambahan, kita juga ada suplemennya kayak vitamin, terus juga jamu-jamuan kita pakai juga, terus juga suntik cacing, terus juga vitamin B itu kita rutin. Jadi per tiap 3 bulan untuk obat cacing itu kita suntik. Terus buat yang vitamin B kompleks itu kita suntik setiap 1 bulan sekali. Nah jadi untuk pertumbuhan dari pakan kita udah coba penuhi, terus juga vitamin segala macam itu ya biar kondisi si hewan ternak kita itu lebih sehat juga gitu sih sebenarnya. Jadi ada quality check juga di sini ya, quality rutinnya di sini. Rutin juga kita, kalau misalkan kadang kita juga ada temuin juga ya, kayak misalkan dia ada sedikit sariawan gitu, atau matanya mungkin ada yang kayak iritasi, kita juga langsung coba atasi gitu ya. Nah untuk hal-hal yang kita dapetin itu sebenarnya bukan di bidangnya saya gitu ya. Jadi saya pun ya searching dari YouTube kayak gitu. Jadi nyari referensi sendiri lah. Ya jadi dari pendahulu lah yang emang udah lama bermain di dunia peternakan itu ya, saya belajar juga dari mereka gitu kan. Nah, selain dari YouTube juga kita coba datengin ke beberapa peternakan. Di sini ada sih di daerah Sepatan, terus juga di daerah Curug gitu. Kita coba datengin juga, kita coba silaturahmi biar kita bisa sama-sama sharing lah gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk kendalanya sih, untuk pakan segala macam sih sampai sejauh ini kita masih bisa amalangin lah ya. Kayak gitu. Kalau kendala-kendala lain nih selama 2 tahun ya, sekitar udah 2 tahun ya. Ada peternakan kambing di sini, ada kambing dan domba ya. Ada kendala-kendala lain nggak di sini? Apakah dari hewannya kah yang mungkin sakit, atau dia ada kendala ngerusak kandangnya atau apa? Mungkin kendala-kendala yang bisa di-sharing nggak? Ya, karena kita nih sebenarnya fokusnya di peternakan domba Garut. Nah, domba Garut itu emang yang secara karakter mungkin emang fighter gitu ya. Jadi dia emang biasa diadu gitu, Pak. Bener Pak. Sampai saya ada pernah kejadian dan itu mungkin ntar aja kita kasih tunjuk ya. Sedikit cuplikan aja. Ntar ada videonya itu, mungkin ya. Video itu gitu. Video ngelihat ditubruk sih Mas Malik, ditubruk sama kambing di sini. Iya, jadi pertama dari dombanya yang emang fighter, jadi kandang itu ya kalau misalkan awalnya kita mulai dari kandang yang semi permanen gitu kan, itu berapa kali kita maintenance gitu ya buat perbaikan kandang, terus juga perawatannya, karena emang diserudukin terus gitu, bahkan sampai hampir roboh mungkin ya Pak ya. Sempat hancur gak?
hancur sih enggak, cuma patah aja dia. Gitu. Patah aja ya. Patah banget pokoknya. Oke, Gokil. patah. Oke, patah. Nah, terus itu pertama untuk yang kandang ya, karena emang jenis dombanya juga. Nah, tapi buat yang kendala itu kita coba buat lebih permanen, ternyata sampai sejauh ini sih di kandang yang lebih permanen ini Aman, nggak ada kendala itu gitu ya. Sini aman. Itu dari segi kandang dan juga dombanya. Terus untuk yang kedua itu kendalanya mungkin lebih ke pakan ya, karena kita di perkotaan gitu ya. Nyarinya pasti susah. Nyari susah, dan kalau ada pun ya rebutan juga mungkin ya. Terus juga di momen-momen Idul Adha itu habis. Nah, kita coba buat solusinya itu selain tadi ada konsentrat, Ada tahu, ini kita ampas juga tahu. ya ada ampas tahu. Kita buat juga bank pakan, tapi masih skala kecil karena kita masih belum ada sewa lahan gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalkan lebih settle ya, atau peternakan besar yang di tengah kota, mereka tuh punya cadangan makanan bahkan sampai dikirim dari antar kota gitu. Nah, kalau di kita juga ada, cuma masih lahannya sedikit, jadi ini bisa buat nge-backup mungkin kurang lebihnya seminggu sekali gitu. Seminggu sekali kita bisa ambil rumputnya buat selingan gitu Pak. Terus juga kendala yang ketiga ya, kendala ketiga itu mungkin lebih ke penyakit. Jadi kita emang doing by learning gitu, jadi yaudah kita lakuin aja, ntar sambil jalan ya kita belajar juga gitu kan. Ada apa, fenomena apa yang dilihat. Jadi sempat ada kita nggak tahu kalau kondisi domba ini sakit dan cukup parah sampai dia tuh kondisinya botak gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, ternyata setelah kita cari tahu di YouTube itu ada orang-orang yang sharing tentang kalau kayak gitu tuh penyakitnya scabies ataupun gudik gitu ya. Ada beberapa alternatif yang lain kayak mereka pakai tumbuh-tumbuhan kayak gitu ya. Cuma kita udah coba lakuin ternyata kurang efektif gitu. Nah, sampai akhirnya ada yang menyuruhkan kalau ini coba disuntik gitu kan. Nah, kita coba kita beli obat yang injeksi. Nah, ternyata itu lebih efektif gitu. Bahkan seminggu pertama itu kan dia udah ada perbaikan lah, udah mulai tumbuh sedikit-sedikit, tapi masih ada. Nah, kita coba suntik lagi di minggu kedua. Maksudnya udah selang 14 hari kita suntik lagi. Ternyata sampai sekarang ya, malah jadi paling gede dia. Ini yang pertama kan, yang pertama beli tuh dia gede banget. Kita belajar dari dia malah. Ntar kita lihat nih, ini ada yang paling gede itu udah dua tahunan ya, berarti ya umurnya ya. Udah 2 tahun, dan ini jenisnya kan emang kambing Etawa ya, mungkin belum sampai 1 meter, tapi goalsnya sampai ke situ. Paling tinggi dan ini iya 1 meter ya, 1 meter dari kakinya dia itu tuh. Iya. 1 meter nih, ini mungkin masih sekitaran 92 cm ya. Terakhir itu masih di 89, mungkin ini udah naik lagi gitu. Gitu. Jadi goalsnya beda antara kambing domba Garut yang mau kita penggemukan. Kalau Etawa itu kita kejar dari tingginya. Iya. Berarti ada 2 tipe di sini. Ada 2 tipe. Etawa sama domba Garut. Betul. Tipenya. Nah, itu buat menyokongnya itu kita banyak pakainya tuh mineral. Iya, mineral itu mungkin kalau kita spill bisa aja, tapi kayaknya perlu ada support gitu ya. Iya. Perlu ada sponsor mungkinnya. Ya merek X yang itu ampuh banget ya, gitu. pokoknya itu nanti mungkin rahasia pabrik ya. Mungkin bisa hubungi langsung kalau ada yang mau tanya-tanya sama Mas Malik. Nanti kalau itu. Nah, terus kalau misalkan nih, ini kan kita Mas Malik ini masih jualan buat Idul Adha aja ya. Nah, itu range yang bisa dijual kambing atau domba Garut ini, dia umur berapa sih kira-kira yang ideal buat udah bisa dijual nih? Umur sekian, kira-kira umur berapa itu? Ya, kalau buat umur, karena di kita itu ngambil bibit ya, jadi kita nggak bisa nebak juga umurnya berapa tahun gitu ya. Nah, kita melihat dari pertumbuhannya dia dan kupaknya gitu ya. Karena kupak apa tuh? Mungkin yang lain awam nih. Kupak tuh apa ya? Kayak menandakan dia udah tua gitu. Jadi giginya tuh udah copot. Nah, itu juga yang menjadi salah satu syarat sah. Ya, syarat sahnya di agama itu adalah giginya ada copot. Betul, untuk kurban. Ya. Tapi kalau untuk akikah ya boleh aja, nggak masalah gitu kan. Kalau untuk akikah. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Atau kita juga bisa nanya langsung ke petaninya, kalau misalkan ini dulu lahir di
bulan kapan gitu. Karena kita juga pengen tahu detail kan sebenarnya. Nah, biasanya sih kalau saya jual itu di umur 1 sampai 1,5 tahun itu udah bisa. Rata-rata range sekitar segitu lah ya. Tapi yang saya pastiin itu di kupaknya dulu. Karena itu yang udah memastikan kalau ini udah boleh. Ya, jadi gitu. secara syariat itu udah sah untuk dijual. Betul, Nanti. untuk dikurbankan. Ya, gitu, untuk Pak. dikurbankan. Kalau misalkan untuk akikah atau tukang sate atau mana mah boleh aja ya kan, nggak Boleh. perlu Malah pakai, mereka mencari nggak usah pakai kupak-kupak, itu udah aman lah ya. jadi Nunggu kupak-kupak. itu juga Nggak usah pakai boleh. kupak-kupak, aman ya, aman ya. Oke. Nah, terus kendala apa lagi ya? Mungkin cuaca sih sebenarnya. Cuaca. Ya, jadi ketika kita dulu ngambil kambing Jawa itu agak lebih tricky karena mereka mungkin biasa di daerah yang agak teduh gitu ya. Nah, sedangkan Tangerang ini kan lumayan panas gitu ya. Terus sekalinya ada hujan, hujannya pun gede gitu. Nah, itu dulu kita masih belum bisa nanggulangin itu karena dulu belum ada tembok ini nih, tembok sekeliling ini belum ada. Oh Jadi iya. Ini baru kayaknya nih. ya belum terkontrol lah soal itu, soal cuaca. Jadi mereka tuh mudah terserang masuk angin lah kalau kata kita mah. Jadi kembung tiba-tiba gimana gitu kan. Batuk-batuk dia. Gitu. Enggak sih. enggak. Lebih ke beda aja, ya. tapi enggak ya. Enggak ya. Ya udah Oke, gitu. oke. Nah, itu biasanya kita sih sebenarnya cuma doping pakai jamu, biasanya jamu tradisional aja kayak jahe, terus kunyit, terus juga kencur. Nah, itu kita cekok kalau itu ya. Jadi biar dia Mantap. masuk gitu. Karena kalau kita campur di makanan aja dia nggak mau kadang. Nah, Jadi harus dipaksa minum. dipaksa. Gitu. Cuma kalau untuk proses-proses yang penanganan kita itu kita bisa tunjukin juga nanti di channel TikToknya Trisula Barokah. Jadi ntar mungkin bisa dilihat di sini ada, atau nanti di deskripsi dicantumin ada TikTok Trisula Barokah. Jadi yang mau lihat lebih detail penanganan dan lain-lain nanti ada di TikTok Trisula Barokah. Nanti yang kita cantumin di deskripsi. Oke gitu. Terus juga kita terrecord sih Mas. Jadi penjualan ini kan kita tuh mendokumentasikan lah setiap ada pembelian gitu ya. Nah itu juga kita bisa cek gitu. Bahkan di Google Maps kita juga ada gitu. Jadi dari 2022 itu mulai terrecord dan sekarang udah kita dokumentasikan di Google Drive. Jadi buat teman-teman yang mau beli itu juga bisa dilihat dari situ gitu. Ya. Tapi mungkin bisa dicantumin juga di Google Bisa. Drive-nya. Google Drive itu apa? Isinya apa? Isinya foto, katalog. video, ya katalog dari range harganya, terus juga bobotnya berapa gitu. Oke. Nanti dicantumin, kita bisa cantumin di deskripsi. Kalau ada yang mau beli bisa cek katalognya di sana. Kita bisa hubungin kontaknya, kontak person Mas Malik. Nah untuk Atau admin ya, ada admin juga. Ada di sini. Bapak Kebetulan admin ada nanti di admin, sini. Mas Malik dan admin di sini. Terus juga kalau kita kan sebenarnya di peternakannya hanya domba ya, tapi kita juga bermitra sama peternakan di sapi gitu. Nah kalau sapi ini kita ngambil langsung dari Wonogiri. Nah untuk harganya ya Pak ya, kan kalau domba mungkin kita makainya per kelas gitu ya. Cuma kalau untuk sapi itu kita patokin per kilonya itu 67.000. Per kilo 67.000. Untuk saat ini ya, karena di tahun lalu itu di kita paling murah sih 65.000. Setangerang, karena di Tangerang itu masih udah 72.000 per kilonya. Pasarnya di sekitar 72.000. Sekitaran 72.000. Nah, di kita masih 65.000 tahun lalu. Nah, tapi tahun ini itu informasinya udah mulai naik harganya. Jadi 67.000 bahkan sampai ada juga yang 70.000. Cuma kita masih di bawah range-nya Tangerang ya. Itu ada batas minimum nggak? Maksudnya harus beli kalau sapi ya. Nanti kan kalau sapi kan berarti nggak dari sini kan? Iya. Nah itu ada batas minimum pembelian nggak untuk transport atau lain-lain lah? Kalau untuk masih di Jabodetabek kita masih free ongkir. Free ongkir berarti ya? Masih free ongkir dan harganya masih 72.000. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu yang mau beli gitu ya, tinggal dikali aja. Mau nyari yang 350 kilo, ada dikali sama 67.000 gitu. Nah, jadi nggak terlalu rumit lah untuk perhitungannya. Dan ketika ada bapak-bapak yang sudah beli, terus ada temennya juga nih mau beli, kita ada tip juga buat mereka. Gitu, Pak. Jadi ada, kalau misalkan bapak-bapak bisa reseller ya, secara nggak langsung mungkin reseller. Oh ada temennya yang nyari sapi, minta ke bapak ibu, terus silahkan masuk ke Mas Malik, karena nanti ada tip
khusus untuk Bapak Ibu yang ngasih customer ke Mas Malik. Ya? Iya, baik kambing ataupun si sapi ya. Betul. Gitu. Jadi buat tambahan pemasukan gitu ya, dengan sekali lewat gitu. Misalnya ada bapak-bapak yang nongkrong di pos satpam gitu. Bapak-bapak ini beli sapi di mana sih gitu kan? Misalkan. Sapi ini bagus-bagus banget. Di mana nih Iya. belinya? Saya kemarin tahun lalu beli kok kayaknya kurang bagus gitu. Ini beli di mana gitu? Oh, beli di sini aja gitu. Murah. Bapak-bapak sekalian ngopi nongkrong di sana tapi bisa menghasilkan juga, padahal cuma ngomong gitu doang. Cuman gini dong numpang kopi dapat duit. Lumayan. Buat yang mau kesini juga kopi mah gratis, jadi tenang aja. Ada Terus juga kita tuh ditambahin sama souvenir sama apa ya namanya ya, sertifikat lah. setiap pembelian, Setiap pembelian, baik itu sapi ataupun domba ya. Nah, kalau untuk souvenirnya saat ini sih kita yang udah siapkan itu hanya berbentuknya tuh boneka untuk yang domba, terus juga sertifikat. Sertifikatnya dalam bentuk peringan aja sih sebenarnya. Jadi bapak-bapak bisa menyimpan lah kenang-kenangan gitu ya. Terus juga kita buat ada anak-anak lumayan tuh ya, boneka-boneka ya saingannya Labubu lah. Iya. Saingan-saingan Labubu itu tuh. lah debu lah. Iya, Debu lah. Gua kira lagi ngapain nih nyari-nyari Nah, terus ada lagi patahan stiker gitu. juga, Oke, stiker. oke, oke. Jadi stiker ini juga mungkin kayak kita untuk membranding juga ya. Jadi bisa sekalian membantu kita buat pemasaran. Ya. Kayak gitu. Terus misalkan nih ada bapak juga yang pengen, gua nggak bisa kurban, tapi gue bisa nggak sih ngejualin juga gitu ya. Misalkan buat di daerah Tangerang nih, khususnya tuh di daerah Cimone, Karawaci. Nah, kita masih aman tuh untuk daerah itu. Nah, itu bisa tuh buat bermitra sama kita buat bantu ngejualin. Jadi bapak-bapak yang kayaknya Idul Adha gabut nih. Ini Ya, ada atau solusinya. mas, AAA, teteh-teteh. Para pemuda-pemudi. Nah, ini bisa kalau misalkan kayak gabut terus Idul Adha apa yang menghasilkan uang? Mas Malik punya solusinya. Untuk stok kambing saat ini aman. Di kita saat ini emang ada 17 ekor, tapi kita ada petani yang emang kita tanam modal di sana. Jadi di sana itu ada kurang lebih sekitar 50 ekor ya. Jadi nggak takut kehabisan Nggak lah ya. takut kehabisan. Dari range harga 3,5 juta sampai 5,5 juta itu masih banyak banget, tenang aja. Nah, untuk range harganya mungkin bisa kita dicantumin juga kali Iya, ya, nanti bisa brosur di ya. deskripsi bisa atau brosurnya kita tampilin nanti bisa. Bisa kayak gitu. Nah, terus Nah, kalau misalkan mau mitra ini di kota mana aja yang boleh nih, Mas? mitra Iya, ada kita kalau misalkan mau bermitra sama Trisula Barokah ini. mungkin ya sekitaran Tangerang dulu kali ya. Tangerang ya, Ya, terutama Tangerang daerah dulu, Tangerang. daerahnya mungkin dispesifikin lagi daerah Cimone ataupun Kecamatan Karawaci lah. Khususnya di Cimone dan Kecamatan Karawaci. Karena biar kita juga lebih mudah komunikasi, terus juga silaturahminya gampang. Oke. Gitu. Karena kalau terlalu jauh, kasihan juga yang emang dari jauh-jauh ke sini ternyata mereka ada kendala, butuh dana sana sini, kita tuh masih belum bisa untuk membantu itu gitu. Oke. Jadi mungkin yang sekitaran sini dulu yang kita coba jangkau ya Pak ya. Oke. Gitu. Terus ini ada yang mau disampaikan dulu lagi nggak yang masih sekitaran yang sebelumnya? Mungkin kalau dari segi peternakannya ya, mungkin yang saya coba buat grand design-nya gitu ya. Jadi peternakan ini juga kalau saya itu seneng untuk belajar ngeriset sesuatu gitu ya. Jadi kotoran dari kambing nih biasanya kan nggak terkelola dengan baik, bahkan ada yang dibuang ke sungai, ada yang dibuang ke got, yang malah mencemari lingkungan gitu ya. Nah, di kita ini di kolektif lah. Jadi dikumpulkan. Nah, setelah itu kita olah dengan EM4 dan juga dicampurkan dengan kompos gitu. Karena di sini banyak nih rumput-rumput yang liar, ini kita komposkan gitu. Sehingga bisa kita manfaatkan gitu. Nah, kotorannya ini itu menjadi kompos. Nah, untuk contohnya kita ada di pohon vanila ini. Mana ada contohnya? Ada contohnya. Ini. Nah, ini pohon vanila yang pakai kompos dari produk kita sebenarnya, cuma belum kita fixin ya karena mungkin perlu izin segala macam. Nah, dan kita belum urus itu gitu. Cuma untuk secara pertumbuhan ya ini kurang lebihnya bagus lah, karena emang biasanya ya kalau vanila itu ditanam ya misalkan di daerah dataran tinggi, sorry. Nah, ini kita coba riset di dataran rendah.
bisa atau enggak dia. Ya, dia bisa atau enggak, ternyata alhamdulillah sih ini sudah oke ya. Cuma nanti untuk lihat perkembangannya, apakah dia berbuahnya bagus gitu, masuk kualitas grade apa. Nah, Masuk mungkin ke apa? Trisula, ke TikTok Trisula ke mungkin. TikTok Ya? Trisula, ataupun Oke. nanti mungkin ke depan kita juga ada YouTube ya Pak ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Atau boleh. yang aktif sebenarnya ada lagi Instagram. Instagram Trisula ada juga, nanti kita cantumin juga Instagram Trisula, TikTok Trisula, atau mungkin ada YouTube-nya nanti ke depannya. Nanti ada YouTube-nya juga, cuma masih bertahap. Jadi kita mulai dari hal yang ringan-ringan dulu aja gitu. Oke. Nah, kalau dari segi tanamannya ya di sini kan kita bisa lihat nih, dari Apa nih, coba daun-daunnya nggak Ah. ada yang layu, nggak ada yang kuning gitu. Berapa lama nih? Ini baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Karena emang pertumbuhan vanila ini itu lumayan lama, dia sampai dewasa, sampai dia bisa berbuah itu lama banget. Ah, Nah. tahunan lah ya. Tahunan. Nah, ini dari yang kompos. Nah, terus juga lagi? kita ada pupuk organik cair. Jadi pupuk organik cair ini kita cuma sebenarnya kotoran itu kita tampung di tangki yang emang kedap dan dicampur air. Nah, ketika itu terjadi fermentasi, ternyata saat itu nggak bisa langsung kita pakai. Nah, ternyata dengan bantuan E4 juga. Nah, itu ada E4 itu keren banget sih sebenarnya. Fungsinya banyak, fungsinya dia ada banyak yang buat ya. perikanan, segala macam, peternakan, ada yang untuk tanah gitu ya. Nah, itu saya coba terapkan juga tuh. Nah, ternyata malah bagus juga gitu. Malah bisa langsung kita pakai dan disiram dengan gitu aja udah langsung aman. Dia ternyata multifungsi lah M4 Iya. ini ya. Terus kalau ini yang di riset belum dikasih pupuk organik cair dari kita. Oh, ini belum. Belum, tapi kita ada juga yang udah dipakein sama pupuk organik cair yang bisa kelihatan lah bedanya. Ini mungkin berapa ya? Ini 2 jengkal lah ya, 2 jengkal. Di sana ada nanti yang Lebih tinggi dia. umurnya sama, itu Tapi dia lebih tinggi. Iya. Padahal masih di polybag. Belum Menarik, menarik. ku taruh di tanah kayak gitu. Menarik, 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 menarik. Ini farmer sekali ya Mas Malik ini. Ya, nah terus juga karena saya dan Mas Royhan ada background pendidikan yang arahnya riset juga ya. Saya juga sebenarnya ada goals juga ke arah apa namanya biogas.